saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita sekalian untuk mengerti sesuatu. Ketika kita bertobat, lahir baru, dan lepaskan dari kutuk, kita seperti benih yang ditanam. Dan benih itu harus bertumbuh normal dan sehat sampai dia berbuah. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami percaya bahwa hari ini Tuhan mau bicara kepada kami, menolong kami, supaya hari ini juga Tuhan benih itu ditanam dan bertumbuh subur dan nanti berbuah lebat untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Para pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat yang ke-80. Lukas 1 ayat 80. Lukas 1 ayat 80, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Amin. Siapakah anak ini? Anak ini adalah Yohanes. Karena pekerjaannya membaptis, maka dia disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Ayah dan ibunya, ayahnya Zakaria, imam, dan ibunya Elisabet, keturunan imam juga. Dan disebutkan dalam Alkitab bahwa mereka itu, mari kita lihat sebentar. Kita lihat sebentar. Pasal 1 ayat 6 mengatakan demikian. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala ketetapan, segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah menjadi orang tua dan yang kelak menjadi ayah dan ibu, ingat bunyi firman Tuhan ini. Bila engkau hidup benar di hadapan Tuhan, hidup mengikuti perintah Tuhan, hidup takut akan Tuhan, maka itu akan turun kepada gen dan DNA dari anak-anakmu.
Engkau katakan, kan Tuhan tidak pernah punya cucu kan? Iya, Tuhan tidak pernah punya cucu, tetapi Dia bisa menurunkan gen dan DNA yang baik dari engkau bila engkau orang tua yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, hidup seperti Imam Zakaria dan Elizabeth di sini. Sehingga kemudian turun kepada putra perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Setelah mereka lama berdoa, mendapatkan anak itu, saudara-saudara sekalian, dan Yohanes menjadi Yohanes Pembaptis, seorang pendahulu dari kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, seorang yang memberitahukan tentang jalannya bagaimana kita siap untuk menerima Yesus. Oh, luar biasa saudara sekalian. Inilah pesan terpenting untuk kita sebagai orang tua, tetapi juga sebagai anak. Itu saya katakan tadi dalam pendahuluan, saya mengatakan, adapun anak itu bertambah besar, makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Seorang hamba Tuhan yang unik, satu-satunya. Dia juga hidupnya dengan cara yang unik dan satu-satunya. Kenapa demikian? Ingat saudara sekalian, bila engkau mau dipakai Tuhan secara luar biasa, engkau haruslah menjadi orang yang bisa menyisihkan waktu untuk Tuhan. Yohanes Pembaptis memang dibesarkan dengan cara yang normal. Ya, tentu dia bertumbuh dari bayi. Dia tidak bisa jalan ketika dia baru lahir. Ya, jangan percaya itu. Ya, hal-hal mistik seperti itu walaupun berbau rohani jangan percaya. Dia tentu saja dibesarkan oleh ibunya. Semakin besar semakin dewasa. Mungkin setelah dia menjadi seorang pemuda seperti itu kira-kira. Kemudian dia pergi ke padang gurun, tinggal di sana. Untuk apa di sana? Saya yakin untuk dia berdoa. Untuk dia menyisihkan waktu, dia mendengarkan wahyu daripada Tuhan dan mendengarkan inspirasi dari Tuhan untuk apa dia nanti melayani. Sampai kemudian dia berteriak-teriak menyampaikan supaya orang bertobat, dan kemudian dia disebut Yohanes Pembaptis karena membaptis begitu banyak orang, dan salah satu yang dia baptis adalah Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Turun dari mana? Karena dia dibesarkan dalam keluarga. Ingat itu baik-baik saudara sekalian. Tidak mungkin kalau dia dibesarkan dalam kehidupan keluarga yang tidak memuliakan nama Tuhan, mana dia bisa? Ingat, ilmu psikologi mengatakan bahwa anak umur 0 sampai 1,5 tahun, 0 sampai 1,5 tahun, 1,5 tahun berapa? 18 bulan. Anak itu sudah menyerap 90% kebudayaan orang tuanya. Apa itu? Oleh karena itu kita tidak pernah mendengar orang Indonesia kemudian bisa ngomong, dia langsung dia bilang mother, father, mana ada. Tapi sebaliknya, maaf, saudara-saudara orang Inggris, saya suka pakai istilah begini. Kalau ada yang mengeluh, waktu saya mengajar bahasa Inggris, mengeluh kepada saya, Pak, sulit sekali belajar bahasa Inggris ya, Pak Guru atau Pak Dosen, susah sekali belajar bahasa Inggris ya. Saya katakan, orang gila aja di Inggris bahasa Inggris, masa engkau tidak bisa? Maksud saya apa ceritakan ini? Supaya kita mengerti bahwa betapa kuatnya pengaruh lingkungan hidup dari Elizabeth dan Zakaria, Imam Zakaria pada anak itu, sehingga dia kemudian, apa kata Alkitab? Adapun anak itu bertambah besar, secara fisik dia menjadi dewasa, tetapi secara rohani juga dia menjadi orang yang dewasa rohani. Mari saudara-saudara sekalian, kita mengejar hal itu, bukan hanya untuk anak-anak kita, tapi kita sendiri. Kalau ada saudara-saudara sekalian, dengar, anak cucuku di kampung, kalau engkau musim panen,
tidak pulang dan tidak ke gereja selama 3 bulan, ada sesuatu yang salah pada dirimu. Engkau tidak pernah bertumbuh secara rohani. Tetapi kalau engkau misalnya memang engkau bermalam di pondok ladang, tetapi pada hari Minggu pulanglah sebentar. Saya tahu di Kalimantan Barat, di pedalaman sana, ada kita yang berjalan mesti 3-4 jam untuk pulang ke gereja. Ya pulanglah ke gereja. Anggap saja itu untuk olahraga, jalan kaki sejauh itu. Tunjukkanlah bahwa dirimu orang yang dewasa jasmani, dewasa rohani, dan dewasa rohani juga dalam rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Jadikan kami ayah dan ibu yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan membawa anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.